Kawan-kawan, gue mau cerita nih, tapi kali ini bukan tentang cowok ataupun tentang baju, tapi tentang sekolah kita. Global Prestasi School. Gak kerasa ya, udah 3 tahun ngabisin umur kita di sekolah yang satu ini. Terkadang gue suka mikir, selama gue menjalani hari-hari sekolah di Global, pengen banget rasanya cepat-cepat lulus dan bebas dari tugas dan PR. Tapi sekarang, sedih juga nih kalian semua kenangan suka dan duka yang pernah kita alami bersama. Anak tangganya yang super banyak, komputernya yang suka nge-lag, satpamnya yang kurang perhatian, wifi-nya yang mati nyala. Gimana menurut kalian? Sebenarnya sih tanggal global itu cukup mencapaikan bagi seluruh umat di global. Mulai dari murid, karena kalau murid telat otomatis harus cepet-cepet ke atas dan itu bikin capek dan susah. Dan juga kalau misalkan habis istirahat terus kita kekenyangan, otomatis kalau kita cepet-cepet ke atas itu bakalan muntah. Maksudnya bakalan pengen muntah ya. Jadi komputer global sumpah serem banget. Pokoknya nggak sesuai banget sama apa yang diharapkan. RAM-nya sekitar 0,00000 berapa giga gitu. Mungkin dia pakai Pentium setengah atau 1 berapa gitu. Pokoknya abal banget deh. Nyebelin. Pertama, jaket gua diambil. Ada duit 100.000-nya di kantongnya. Padahal itu uang 1 minggu gua. Baru hari Senin ke pertama, upacara gua taruh di kantin. Pas habis upacara, udah hilang itu jaket. Pas gua tanya katanya nggak tahu. Nggak taunya pas udah 2 tahun kemudian nih, baru kegep di Warbal. Lagi make. Nah itu dia ngedekin lagi. Sebenarnya tuh HP global tuh dulu cepet banget, bisa YouTubean dan segala macam. Tapi sekarang tuh jadi banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi hari ini sih bisa. Terus coba-coba tadi pakai iPad bisa, tapi iPad tuh malah hilang sekarang itu malah. Terus karena ibu-ibu biasanya suka pakai high heels, dan saat nyokap gue mau naik tangga, nah udah agak sampai lantai 3 lah. Itu agak-agak kecengklak dan akhirnya memang agak kurang baik ya. Itu karena tangga global dan nyokap gue langsung berkomentar kayak gini. Kenapa nggak bikin lift aja sih, Lintang? Gue lagi ngerjain tugas, terus belum di-save. Terus udah hampir selesai tuh. Terus di restart komputer gue sama Ikip. Jadi sebenarnya yang salah bukan komputernya, Ikipnya yang salah. Itulah pokoknya. Kayak gitu aja nggak apa kali. Duh, kok jadi jelek-jelek semua sih yang dikomentarin? Suka atau enggak, di sekolah inilah tempat kita menuntut ilmu, mengumpulkan semua yang kita butuhin buat kita pakai udah kerja nanti. Oke, gue ngaku, sebenarnya banyak banget yang bisa bikin gue kangen sama global. Guru-gurunya yang gaul, kamar mandi yang super nyaman, bela yang khas, dan pastinya teman-teman gue yang lucu. Kalau gua pernah makan kan kalau lagi habis salat atau nggak misalkan lagi kayak istirahat deh, maksud gua lagi pelajaran kan. Kalau mau ribet gua malas cabut aja dah, gua mending makan dah. Terus gua lama-lamain masuk kan ya, gua rapi-rapiin rambut segala macam. Ya kayak gitu aja sih.
paling Gue di global 6 tahun ya. Terus kalau soal bel sih nggak ada kasnya, soalnya SMP sama SMA tuh beda. SMP, SMA, dan SD tuh beda-beda. SD lebih panjang, paling panjang. SD di global. SD paling panjang, SMA panjangan dikit, SMP lebih pendek. Teman-teman seangkatan gue di global itu seru. Ya, ada yang ngeselin, ada yang nyebelin, ada yang egois, ada yang ya pokoknya gitu deh, seru deh. Pokoknya anak-anak global di sini. Kita lagi belajar. Terus ada announcement tiba-tiba. Enggak, guru lagi ngajarin gitu. Tiba-tiba ada bel. Pusing, kencang banget. Pusing enggak? Perut nih. Pokoknya gue jalan-jalan bareng sama teman-teman gue, teman-teman SMA gue. Habis itu ya pokoknya banyak banget deh pengalaman-pengalaman di sini yang gak bisa gue lupain. Kebanyakan cerita jadi lapar nih gue. Ngomong-ngomong tentang lapar, kantin sekolah kita juga nggak bisa gue lupain. Hal yang terjadi di sini tuh macem-macem. Mulai dari makan sekenyang-kenyangnya karena kelaparan, nongkrong-nongkrong, sampai ngegosipin guru-guru dan teman-teman seangkatan. Pulpen, pensil mekanik, modul, catatan, tugas, dan PR. Semuanya udah kayak pangsit buat mie ayam gue. Kalau nggak ada salah satu dari itu tuh, hari-hari sekolah gue kayak ada yang kurang. Tapi khusus tugas sama PR, kalau dihilangin dari list, boleh kali ya? Guru-guru global tuh kalau ngasih tugas nggak nanggung-nanggung. Banyak banget. Suka nggak mikirin kita. Udah kita banyak les, tambah lagi tes dan kuis yang hampir tiap minggu ada. Sekarang malah tambah PR lagi. Mana guru-guru yang unik-unik lagi. Kadang-kadang ada yang cara ngajar kecepetan, ada yang kelambatan, yang aneh-aneh cara ngajarnya juga ada. Ah, gila, bikin kepala mau meledak. Sini. Sini, Iya, Mister. Mister Yang ngomong, Sir. Saya kan belum selesai, Mister. Gini, Mister mau jelaskan bahwa setiap tahap kehidupan itu pasti ada tantangannya tersendiri. Waktu kalian di kelas 10, kalian kan pengen segera masuk IPA atau IPS, sebab pikir kalian belajar kalian jadi lebih fokus. Tapi tetap saja toh ada tantangannya lagi. Soal guru, ya setiap guru pasti punya karakteristik masing-masing. Dan jangan disamakan, jangan dibanding-bandingkan. Ada yang menurut kalian asik, ada yang menurut kalian sadis. Ya karena secara lahiriah dan proses pembentukannya beda-beda. Mengenai tugas, kalau kalian mau cicil, saya yakin bisa diatasi dengan baik. Yang sering jadi masalah adalah karena kita sering menunda pekerjaan dan tugas kita. Guru itu tidak akan memberikan tugas di luar kemampuan kalian. Tugas yang diberikan juga sebenarnya untuk membantu kalian lebih mengerti materinya dan juga memperbaiki penilaian. Jangan dikira guru itu memberikan tugas untuk ngerjain kalian. Justru guru itu ketika memberikan tugas malah bertambah banyak kerjaannya, karena harus koreksi, ya kan? Kerjaan guru itu lebih banyak karena selain harus mempersiapkan materi, koreksi dan sebagainya, bahkan di waktu kalian libur, guru itu juga harus masuk untuk menyusun program. Ya bahwa dalam proses pertumbuhannya sekolah ini masih perlu pembenahan dan masih ada beberapa kekurangan. Kami para guru juga menyadari, dan tentu saja kami tidak tinggal diam. Ada usaha perbaikan yang diusahakan sesuai porsi kami. Tapi kan tidak bisa instan. Ngerti ya? Aduh Mister, jadi ngerasa banyak salah nih sama guru-guru global. Padahal mereka udah segitunya buat ngajarin dan ngebakalin kita dengan ilmu. Tapi kitanya malah main-main.
Padahal ya, kalau dihitung-hitung, apa yang mereka semua lakuin buat kita nggak akan pernah bisa kita bayar karena nilainya tak terhitung. Aduh, kok jadi mengaruhkan gini sih? Kita lihat dulu deh yang satu ini biar ceria lagi. Jok ngapain sih, Jok? Sudah ada barang apapun yang dia termasuk Ini kan masuk video ini masuk. Ini bukan tontonan gratis ya, gua kasih tahu kamu. Ini kan foto gua. Ini tulisnya gimana sih ini nih? Saya nih menyangkut semua gitu. memang saya pembantu. Mama minta gendong itu kan kalimat yang sulit. Mama endong. Jakarta, Bali bisa ditempuh dengan sepeda motor. Gila kali. Kalau Miss Eva belum datang, cewek saya 3 kali. Kalau udah datang kamu apanya? Belum lah, asal dulu. Nanti. Ayo lebih lucu. Itu apaan? Ini tisu. Jidat gua dong. Gua mau wein. Bukan, dia tuh komen terus, sorry. Ngapain? Kamu jarang-jarang masuk sini. Lucu, dia bilang GFEC, Gay Fitness Erotic Club. Apa? Ya, waktu itu gue link. Sudah ada dedenya. Ayo senyum. Jangan lupa dong, senyum aja sih ada narasi. Pengalaman yang paling berkesan mengenal anak-anak kelas 3 sekarang adalah ketika Miss mendampingi Mr. Alvin di acara atau di program Youth to Youth I Love to Serve. Di program itu Miss mengenal mereka secara pribadi,
dan ternyata di luar kelas mereka cukup bertanggung jawab, mereka mau peduli untuk melayani dan membantu orang-orang di sekitar atau di luar lingkungan mereka. Iya, anaknya enak, terus nggak memandang siapa dia, saya gitu. Jadi asik aja kalau diajak ngobrol gitu. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang susah dibilangin juga lumayan banyak. Tapi yang paling bikin nyebelin sih kan udah ada kan dilarang masuk. Itu sering ada masih yang suka nyelonong sih. Jadi kayak kadang suka bikin sebel dikit aja. Anak-anaknya ada sebagian yang baik dan sebagian juga yang nakal untuk kelas 3-nya. Cuma beberapa sih. Tidur-tiduran di perpus, ngacak-ngacak buku. Terus mereka kadang-kadang suka kabur-kaburan tuh pas nggak ada jam pelajaran malah ke perpus. Selama di sini siswa global khususnya untuk kelas 12 semua kelas, ya saya rasa anaknya baik-baik dan sopan gitu. Jadi untuk saya juga banyak terima kasih, banyak pengalaman dari siswa saling komunikasi gitu, karena di kita penuh keakraban dan saling membantu satu sama lain antara pelayan KPTU dan guru. Demikian itu. Kalau SMA sekarang enak-enak, orangnya baik-baik, nggak kayak tahun kemarin bader-bader. Asik-asik orangnya. Kalau sekarang itu anak osisnya juga pada kenal. Teman, ya enak-enak lah. Teman-teman mereka bisa suka negor gitu, ngobrol. Secara umum sih baik-baik ya, anak kelas 12 angkatan sekarang ini. Ya kadang-kadang aja suka nyelonong aja masuk sini gitu. Padahal kan di sini tuh emang dilarang masuk, itu sudah jelas banget tertulis gitu. Dari segi prestasi, ya banyak anak-anak yang punya prestasi yang cukup membanggakan, bisa membawa nama baik sekolah. Walaupun memang tidak semuanya, tapi beberapa anak sudah cukup mewakilinya. Kalau dari segi kedisiplinan, secara overall mereka lebih bagus dari angkatan sebelumnya. Walaupun masih ada beberapa anak yang perlu diperbaiki untuk masalah disiplinnya. Untuk motivasi, saya lihat mereka cukup tinggi. Kebetulan saya untuk tahun ajaran ini bisa masuk di 12N1 dan 12N2, sehingga bisa melihat secara langsung bagaimana motivasi mereka, terutama untuk memilih universitas yang akan mereka tempuh. Nah, itulah kelebihan-kelebihan yang ada di anak-anak untuk generasi ke-6 ini. Semoga untuk anak-anak yang mau lulus ini, kalian tahu tujuan dan cita-cita kalian, terus keinginan untuk masuk fakultas atau universitas yang diidam-idamkan terwujud. Kalau udah lulus nanti semoga lebih sukses untuk kedepannya, menjadi orang yang baik. Dan intinya dalam kehidupan itu jangan takut melakukan kesalahan. Karena orang yang melakukan kesalahan itu hidupnya akan nampak lebih terhormat daripada orang yang selalu diam, hanya terdiam dan tanpa bisa melakukan apa-apa. Semoga tetap rajin belajar, jangan SKS, sistem kebut semalam. Kalau ulangan besok baru belajarnya semalam atau baru paginya. Nanti kalau udah mereka lulus, pas 3 lulus, jangan lupa sama sekolah global, terus pilih kampus yang bermutu, jangan pacaran mulu. Ntar kalau udah kerja baru pikirin pacaran. Akhirnya melanjutkan perjuangan terus sampai apa yang kita inginkan berhasil. Dan kami dari pihak TU untuk mendukung terus dan mendoakan semoga sukses apa yang diinginkan. Terima kasih. Ya moga-moga sekarang lulus semua, belajar yang rajin, sukses, semuanya juga lancar. Semoga dapat meraih apa yang dicita-citakan, memang sudah menjadi tujuan kalian semua ya. Ya semoga aja di universitas nanti itu bisa menjadi unggulan gitu, maksudnya yang berprestasi. Kalianlah yang menentukan nasib kalian, bukan orang lain. Untuk itu tetaplah konsentrasi, fokus dengan apa yang telah kalian pilih
sebagai bekal untuk menempuh kehidupan di masyarakat nanti. Dan kelak jika kalian lulus dari university bisa berkarya di masyarakat, bawalah nama alma mater sebaik-baiknya. Ingat, kejujuran di atas segala-galanya. Kawan-kawan, akhirnya sampai juga nih ke akhir cerita. Mungkin kita akan berpisah. Beberapa mungkin masih ada yang ketemu lagi, dan yang lainnya mungkin enggak. Tapi gue pengen kita semua ingat bahwa kita pernah dan akan selalu menjadi satu keluarga. Keluarga yang indah yang berawal dari sekolah kita tercinta, SMA Global Prestasi. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Angkatan ke-6 SMA Global Prestasi. Angkatan 6. Global Prestasi School, cayo. Angkatan 6. SMA Global Prestasi, maju terus, pantang mundur. Semoga sukses selalu. 6. Padahal mereka udah segitunya buat ngerjain dan ngajarin. Segitunya buat ngajarin. Aduh, nggak akan pernah bisa kita bayar karena nilainya tak terhitung. Pokoknya di global tuh gils bet parah. Good luck SMA. Yes.